Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudara-saudaraku, kita bertemu kembali dalam kajian satu hadis, beberapa syarah tentangnya dan ayat Al-Quran yang terkait dengan tema hadis tersebut. Saudara-saudaraku, adapun tema kajian hadis kita pada kesempatan ini adalah tentang istiqomah dalam melakukan amal soleh. Untuk keberlanjutan channel Roni Ismail ini, dimohon keikhlasannya untuk subscribe. Bagi yang belum, bunyikan loncengnya untuk dapat informasi lebih lanjut, like dan share kepada yang lain. Hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan kepada kita faidah, hikmah, dan manfaat melakukan istiqomah dalam mengerjakan amal-amal soleh adalah An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu aidan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza maridul abdu aw safar kutiba lahu mithlu ma kana ya'mal muqiman sahihan. Rawahul Bukhari. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza maridul abdu, apabila seorang hamba mengalami sakit, au safar, atau hamba tersebut melakukan perjalanan, kutiba lahu, maka dicatatkan untuknya mislu makana ya'mal, pahala ketaatan sebagaimana kalau ia mengerjakannya muqiman, di rumah, sahihan, dalam keadaan sehat. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita bahwa apabila seorang hamba istiqomah melakukan amalan-amalan soleh, kemudian ia sakit, tidak bisa lagi mengerjakannya, atau musafir, terhalang, ada kendala untuk melaksanakannya, kutiba lahu, maka dicatatkannya untuknya pahala ketaatan istiqomah tadi seperti mislu makana ya'mal muqiman au sahihan, sebagaimana ia kerjakan sewaktu di rumah dalam keadaan sehat dan menyendiri. Subhanallah. Hadis ini memotivasi kita, menggembirakan kita bahwa Rasulullah SAW yang maksum, yang mayantiqu anil hawa, yang tidak berkata atas nafsu, sudah menjelaskan kepada kita bahwa siapa saja yang istiqomah melakukan suatu amal soleh, sewaktu-waktu dia sakit, marido, atau safaro, atau dia dalam perjalanan sehingga berhalangan mengerjakannya, maka Allah janjikan, maka Rasulullah jelaskan, ia tetap mendapatkan pahala
dari amalan istiqomahnya itu. Beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis itu, yang pertama, hadis ini menggembirakan kita, membawa kabar gembira, kabar kebahagiaan kepada umat Nabi Muhammad SAW, betapa besar karunia Allah, kasih sayang Allah yang akan diberikan kepada hambanya yang istiqomah melakukan amal-amal soleh. Seperti qiyamul lail yang dilakukan secara istiqomah, puasa Senin Kamis mungkin, puasa Daud, sedekah, sholat duha, sholat fajar, dzikir, doa, tadarus, dan lain-lain. Yang dilakukan secara istiqomah akan selalu mendatangkan pahala ketaatan bagi hamba tersebut sewaktu dia ada halangan mengerjakannya. Itu yang menjadi pelajaran kedua dari hadis ini. Barang siapa melakukan yang dilakukan secara terus-menerus, secara mudawamah, secara dawam, tak henti-hentinya, istiqomah dilakukan secara mudawamah, maka ketika ia tidak bisa mengerjakannya karena ada udhrun syar'i, ada alasan-alasan syar'i seperti sakit atau dalam keadaan musafir tadi, ia, kata Rasulullah, terus akan diberi pahala dari amalannya yang istiqomah itu, dari puasa Senin Kamisnya itu, dari puasa Daudnya itu, dari tadarusnya itu, dari menghafal Al-Quran yang sedikit-sedikitnya itu, dari sedekahnya itu, dari mendoakan orang tuanya itu, dari qiyamul lailnya itu, dari ceramah-ceramahnya itu, dan lain-lain. Dan lain-lain, masih banyak lagi. Itu pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga, kenalilah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dekatilah Allah Subhanahu wa ta'ala. Akrabilah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita sehat, ketika kita lapang. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengenal kita, akan mendekat kepada kita, akan mengakrabi kita, akan memberi pahala kepada kita tatkala kita dalam keadaan sempit. Kalau di pelajaran pesantren dulu, igtanim khamsan qabla khamsin. Salah satunya ini, sihat tuka qabla sakomika. Sehat kita sebelum datang sempit kita. Sehat kita ini harus diisi dengan amal-amalan yang soleh, amal soleh yang istiqomah dalam hadis ini, supaya ketika kita tidak bisa melakukannya, ada halangannya, maka pahalanya akan tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Subhanallah, karunia Allah luar biasa. Beberapa ayat, adapun ayat yang terkait dengan
istiqomah dalam melakukan amal soleh dapat mendatangkan pahala kepada kita adalah surat Fussilat ayat 30 sampai 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulam mir rabbikum. Ayat ini mengingatkan saya kepada guru kami yang baru saja berpulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, Ustadz Kiai Haji Abdullah Syukri Zarkasi. Beliau selalu menyampaikan ayat ini di depan para santrinya dalam mengajarkan kami tentang keharusan beristiqomah. Allahumma gfir lahu wa'fihi wa'fu anhu. Beliau selalu mengajarkan kepada kami bagaimana melakukan sesuatu itu harus istiqomah, harus tuntas. Dan ini yang sering beliau sampaikan di depan kami para santrinya di gedung pertemuan di ruang Qo'ah. Innal ladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Tsumastaqamu. Kemudian mereka beristiqomah. Melakukan itu istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaika. Maka malaikat akan turun kepada mereka. Dalam konteks hadis tadi, malaikat akan terus mencatatkan amalan-amalan soleh yang dilakukan secara istiqomah ini. Malaikat-malaikat tadi berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta. Sebagai hidangan bagimu dari Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Saudara-saudaraku, marilah kita keep istiqomah. Selalu istiqomah. Mudawamah. Terus menerus melakukan amal soleh, karena itu akan terus mendatangkan pahala buat kita sewaktu kita nanti sakit atau dalam perjalanan sehingga tidak bisa melakukannya. Teruskanlah sholat duha kita, teruskanlah sholat hajat kita, teruskanlah menghafal Al-Quran sedikit demi sedikit. Teruskanlah tadarus. Teruskanlah puasa Senin Kemis, puasa Daud. Teruskanlah Qiyamul Lail. Teruskanlah jamaah di masjid kalau mungkin. Sehingga ketika kita berhalangan, kita terus dicatat oleh malaikat atas perintah Allah sebagai kebaikan kita. Dari perspektif psikologi,
apa yang kita lakukan secara istiqomah itu akan menjadi karakter kita, akan menjadi tradisi kita, tradisi yang baik, sunnah yang baik. Dari sisi psikologi, apa yang dilakukan secara terus-menerus akan menjadi karakter kita, tradisi kita, dan itu tentu sebagai zat, sebagai bekal yang akan kita bawa sewaktu kita nanti pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Saudara-saudaraku, semoga apa yang disampaikan ada manfaatnya, terutama untuk diri saya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.